Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawati dari Prodi Biologi Angkatan 18 Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan mengenai enzim restriksi. Yang pertama, kita buka web dari labexchange.org. Ini di laptop saya sudah otomatis tertranslate ya. Jadi buka library atau perpustakaan. Nah, di sini ada banyak sekali simulasi di web ini. Kita ambil yang pembatasan enzim digest. Mulai simulasi. Ambil yang level 1. Di sini yang pertama kali adalah konteks. Konteks di sini itu apa yang harus diketahui sebelum start praktikum. Ya, seperti ini, di next saja. Nah, ini ada materials, alat dan bahan. Ini ada buffer, ada plasmid, kemudian ada berbagai macam pipet dan mikrotipnya. Kemudian ada tube dan peralatan lain yang kita akan gunakan di praktikum simulasi ini. Next, prediksi. Prediksi terlebih dahulu. Berdasarkan gambar ini, fragmen yang terbentuk itu ini kan dibagi kan, dipotong menjadi dua, berarti dua. Kemudian ada ukuran fragmennya. Ini ada 5512. Ini totalnya ya, total fragmen adalah 5512. Kemudian ada 807. Kita isi di sini 807. Kemudian yang ini adalah pengurangan dari 5512 dikurangi 807, yaitu 4705. Yang PARA 377, 4872 dikurangi 377 itu 4495. Oke, lanjut, yaitu nama komponen di setiap fragmen. Nah, ini kan udah ada nih. Ini yang warna merah itu RFP, warna hijau ini itu PBAD, yang warna kuning kan R. Ini kan yang ini yang dipotong kan, yang dipotong itu yang merah sama hijau, berarti PBAD sama RFP. PBAD RFP. Kemudian yang kan R. Nah, PARA ini yang bagian dipotongnya kan nggak ada, berarti nanti no change. Selebihnya itu masuk apa ini, ampere. Kemudian ori dan RAC. Dan di sini adalah ini adalah protokolnya. Jadi kita nanti praktikumnya sesuai dengan protokolnya ya. Start simulasi. Nah, di sini ada protokolnya di sini. Kita tinggal mengikuti apa yang tertulis di sini. Yang pertama itu diatur temperaturnya di waterbed menjadi 37. Aduh, kelewat. Lanjut, kita ambil yang mikropipet P20. Kemudian diatur menjadi 4 mikrolit.
kita ambil karena ini P20 ya, berarti mikrotipnya diambil yang P20 juga. Tutup. Kemudian next kita ambil buffer, larutan buffer di rak, terus dibuka, diambil menggunakan mikropipet. Nah, ini kalau di nyatanya itu ini kan 2 kali kan, ini bisa dipencet 2 kali. Jadi kalau mau ambil itu cukup pencet 1 kali aja. Ini ditutup, kemudian kita masukkan di tube K plus. Nah, waktu kita ngeluarin itu dia dipencet 2 kali. Kalau di sini kita panjer 1, 2. Nah, seperti itu. Oke, ditutup. Kemudian mikrotipnya dibuang. Oke. Udah ditutup. Udah. Next. Kemudian kita ambil lagi mikrotip. Ditutup. Ini semua tubnya A plus A, 2 kali lupa. Sip, ditutup, baru dibuang. Kita ulangi terus ya. Jadi untuk larutan buffer itu semua tub A plus, amin, K plus, Kmin itu dikasih buffer, larutan buffer semua. Terlihat ya, ada warna biru, ada yang masih kosong. Yang warna biru berarti udah diisi sama larutan buffer. Oke. Tutup dulu. Dibuang. Udah, next. Kemudian kita kembalikan larutan buffer ini, diganti dengan plasmid pekan R. Ini untuk yang bagian K. Kita ambil mikrotipnya dulu kan. Kemudian plasmid pekan R ini khusus untuk tub K ya, K plus sama Kmin. Kita ambil yang plasmid PARA. PARA ini plasmid yang khusus untuk A. Ini kita masukkan ke yang A plus dulu.
mikrotipnya dibuang. Jadi mikrotipnya itu sekali pakai. Kemudian setelah itu kita ubah dulu ini ukuran volumenya. Jadi 2 mikrolit ya. Save. Kemudian diambil enzim restriksi. Taruh di rak. Tetap ya, kalau ini P20 berarti mikrotipnya ambil yang ke-20. Dibuka. Kita ambil enzim restriksinya. Ditaruh di K+ dulu. Tutup, buang. Ambil lagi terus untuk si A+. Jadi kita menaruh enzim restriksi ini hanya untuk yang plus ya. A+ sama K+. Sudah dibuang. Kemudian ganti lagi jadi distilled water. Oh sorry, belum tak tutup. Nah, khusus yang minus, amin sama kamin itu kita masukkan distilled water. Tutup, dibuang. Satu lagi. Dipasin ya, ini tuh harus dipas. Kamin. Sip. Udah, habis itu ini dibuang. Next step yaitu sentrifusnya. Bentar, ini dikembalikan dulu. Udah, sentrifusnya dibuka dan ini dimasukkan ke sentrifus. Mikrosentrifus, maaf. Nah, setelah itu kita atur jadi equal, balance, biar balance nih, biar seimbang. Nah, sudah ready, di close. Kemudian ditutup mikrosentrifusnya, ditunggu 10 detik. Oke. Close. Nah, setelah di close, setelah selesai kan, kita open lagi mikrosentrifusnya, kemudian dipindahkan, tubnya itu dipindahkan lagi ke rak. Udah, kemudian si tub ini masukkan ke floating tube, rak floating tube. Kemudian, oh ya, ini belum ditutup. Next, taruh di water bath. Tutup water bath. Kemudian di timer selama 1 jam. 1 hour. Tadi sudah kita atur ya suhunya 37 sambil menunggu. Jadi dia di set 37 derajat di awal itu sambil menunggu sekalian dipanaskan. Kemudian di stop dan ditunggu selama 1 jam. Ketika dia udah selesai, dibuka aja, kita ambil raknya,
masukkan, habis di waterbath masukkan ke freezer. Sudah selesai. Ini hasilnya. Ini adalah hasil yang saya peroleh. Di sini terlihat ada fragmen-fragmen, kemudian yang minus sama ya, yang plus ini ada fragmen, sedangkan yang minus ini tuh bulat-bulat. Di bawah ini ada ideal result, jadi hasil idealnya. Kalau dilihat ini sama ya, berarti udah benar. Kemudian jika restriksi stagesnya itu sukses, dia akan terlihat plasmid DNA-nya. Plasmid DNA-nya itu terlihat terpotong jadi fragmen. Ini yang plus ya. Soalnya kan tadi kita naruh enzim restriksinya itu di yang plus doang. Jadi dia terfragmen-fragmen seperti ini. Hasil prediksinya. Jadi kalau misalnya beneran habis praktikum tadi, kemudian habis di freezer, kemudian kita elektroforesis untuk mengetahui berapa base pair-nya dia, panjang base pair. Nah, di sini diketahui ini ya tadi di awal. Untuk mana yang create new combinant itu yang berarti yang K plus sama H plus. Next. Nah, ini reflection. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Tujuan dari simulasi ini adalah learn how to digest fish. Nah, ini kita belajar bagaimana untuk restriction enzim. Kemudian tujuannya di suhu 37 derajat itu karena temperatur ideal untuk merestriction enzim. Kemudian yang ketiga ada same restriction enzim to pot. Ini karena untuk create same stick and fragment. Kenapa? Why do you need spin? Di spin tube-nya setelah dikasih solution itu untuk biar tercampur. Oke. Tujuan dari kamin dan amin ini untuk kontrol ya. Untuk kontrol seberapa berpengaruhnya enzim restriction ini. Yap, sini ada seberapa confidence. Sudah selesai. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu ini ya, kita belajar merestriksi di lab dengan simulasi dan ada beberapa poin yang harus dipahami, takeaway message yang harus ditekankan ya. Udah selesai and simulation. Sekian simulasi dari saya. Apabila banyak yang salah atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.